Hai semua, apa kabar? Siapa nih di sini yang biasanya suka nonton bola? Apalagi nonton bolanya rame-rame kayak gini. Kalian sadar nggak sih sebenarnya kalian sedang juga menerapkan kalkulus loh? Lah, kok bisa nonton bola dikatain menerapkan kalkulus? Sini-sini, mari kita bahas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Harisma Mufidatus Soliha, mahasiswi program studi matematika Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini aku akan membahas salah satu materi dari kalkulus, yaitu trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri merupakan perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri terdiri dari perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Dan beberapa perbandingan tersebut akan menghasilkan perbandingan yang lain, seperti kosekan, sekan, dan kotangan. Yang pertama, sinus. Sinus biasanya itu disingkat dengan sin, merupakan perbandingan antara panjang sisi depan sudut dan panjang sisi miring. Dalam hal ini, sudut yang dimaksudkan adalah sudut alfa, sehingga sinus dari alfa adalah perbandingan sisi AB dan sisi BC, atau biasanya itu depan per miring gitu. Kemudian kosinus. Kosinus biasanya disingkat dengan cos, merupakan perbandingan antara panjang sisi samping dan panjang sisi miring. Dalam hal ini, cos dari alfa adalah perbandingan sisi AC dan sisi BC atau samping per miring gitu. Dan yang ketiga yaitu tangan, biasanya disingkat dengan tan, adalah perbandingan antara panjang sisi depan dan panjang sisi samping sih. Sehingga dalam hal ini tan alfa akan sama dengan uh, perbandingan dari sisi AB dan sisi AC. Atau bisa juga nih, tan itu merupakan perbandingan dari sinus dan kosinus. Selain ketiga perbandingan ini, terdapat perbandingan-perbandingan yang lain, yaitu ada kosekan, sekan, dan kotangan. Untuk lebih lengkap, lebih jelasnya, yaitu sebagai berikut. Kosekan. Kosekan biasanya itu disingkat dengan CSC, merupakan inverse atau kebalikan dari perbandingan sinus. Sehingga kalau tadi sinus itu perbandingan panjang sisi AB dan BC, maka kosekan merupakan perbandingan sisi BC dan sisi AB. Kemudian sekan. Sekan itu biasanya itu disingkat dengan sek dan merupakan inverse atau kebalikan dari kosinus. Kalau tadi kosinus itu perbandingan garis AC dan BC, maka di sini sekan adalah perbandingan garis BC dan AC. Dan yang terakhir adalah kotangan, yang merupakan inverse atau kebalikan dari tangan. Sehingga dalam hal ini, kotangan akan sama dengan perbandingan garis AC dan garis AB. Dalam trigonometri terdapat beberapa identitas yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu persoalan. Salah satu identitas yang akan dijelaskan di sini adalah identitas jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, identitas jumlah atau selisih sudut pada sinus. Jika sinus alfa ditambah beta akan sama dengan sinus alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Jika sinus alfa min beta, maka akan sama dengan sin alfa cos beta dikurangi sin beta cos alfa. Jadi kalau sin itu cara hafalnya sin cos kosin. Kemudian lanjut pada kosinus.
cos alfa ditambah beta akan sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi ketika sudutnya dijumlah maka akan sama dengan cos alfa cos beta minus sin alfa sin beta. Lebih mudahnya itu dia berkebalikan gitu. Dan ketika cos alfa min beta akan sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kemudian yang terakhir yaitu tan alfa plus beta akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Jika tan alfa min beta akan sama dengan tan alfa minus tan beta per 1 min 1 plus tan alfa tan beta. Ini merupakan contoh seperti persoalan yang telah dijelaskan di awal. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa pada suatu bioskop dengan lantai rata atau mendatar, jadi tidak ada seperti tangga, jarak vertikal mata penonton dengan bagian bawah layar adalah 1 unit, jadi seperti satu satuan gitu. Sementara itu, tinggi layar juga 1 unit. Dari tombol layar, seberapa jauh penonton harus duduk agar dapat menonton dengan sudut pandang alfa yang maksimal. Kenapa dikatakan sudut pandang alfa yang maksimal? Karena pada sudut tersebut, penonton dapat melihat layar dengan nyaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar, seperti bagaimana posisi penonton dan layar pada suatu bioskop. Gambar tersebut jika digambarkan pada segitiga atau diilustrasikan dalam segitiga akan menjadi seperti berikut, yaitu ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC, dan sudut alfa dan sudut beta. Dapat dilihat bahwa tan beta akan sama dengan 1 per X. Kenapa di sini dikatakan X? Karena AB merupakan jarak penonton dan tembok layar, sehingga karena akan dicari maka dipisahkan dengan X, sehingga tan beta di sini akan sama dengan 1 per X. Dan tan alfa dan ditambah beta akan sama dengan 2 per X. Kenapa? Karena sudah sisi CB, sehingga sisi CB adalah 2 unit per X unit. Selanjutnya, kita tahu bahwa dalam identitas terdapat identitas penjumlahan sudut, yaitu tan alfa dan ditambah tan beta, yaitu tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Kita tahu bahwa tan alfa ditambah beta sama dengan 2 per X, dan tan beta adalah 1 per X. Substitusikan sehingga menjadi 2 per X sama dengan min tan alfa dikali 1 per X, sehingga di sini 1 min tan alfa per X. Dalam bentuk pembagian pada pecahan, kita dapat menuliskan sebagai perkalian, yaitu tan alfa ditambah 1 per X-nya, yaitu 1 per dari 1 min tan alfa per X. Kemudian untuk kita itu untuk 1 min X, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian masih dalam proses yang sama, yaitu karena 1 per X min tan alfa. Kemudian dengan dengan kalikan silang diperoleh 2 dikali X min tan alfa akan sama dengan X kuadrat dikalikan dengan tan alfa ditambah 1 per X. Kemudian kita distribusi tan alfa akan sama X. Diperoleh 2X min 2 tan alfa sama dengan X kuadrat tan alfa ditambah X kuadrat kali X kan dicoret, menyisakan X. Kemudian untuk variabel X dan untuk variabel tan dikelompokkan. Untuk variabel X dikelompokkan pada ruas Y dan kelompok variabel tan alfa dibawa pada ruas kanan, sehingga diperoleh 2X min X sama dengan X kuadrat tan alfa ditambah 2 tan alfa.
2x dikurangi x akan sama dengan x, dan karena sama-sama memiliki variabel tan alfa, sehingga tan alfa dikeluarkan, diperoleh x sama dengan x kuadrat plus 2 kali tan alfa. Yang berarti tan alfa di sini akan sama dengan x per x kuadrat plus 2. Karena kita akan mencari sudut elevasi maksimum, maka kita harus tahu alfanya. Karena tan alfa akan sama dengan x per x kuadrat plus 2, maka arkes dari alfa adalah arkes tan dari x per x kuadrat plus 2. Karena alfanya tadi dikatakan alfa aksen atau turunan dari alfa ini akan sama dengan 0. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana bentuk alfa sebelum diturunkan, yaitu arkes tan dari x per x kuadrat plus 2. Agar alfa maksimal, maka haruslah turunan dari alfa akan sama dengan 0. Kita lihat dulu bahwa bentuk alfa adalah arkes tan dari x per x kuadrat plus 2. Maka turunannya akan sama dengan 1 per x per x kuadrat plus 2 dikuadratkan ditambah 1 dikalikan turunan dalamnya. Sehingga diperoleh A aksen akan sama dengan x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Kemudian dioperasikan atau dijabarkan sehingga diperoleh x kuadrat plus 2 per x kuadrat ditambah x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat ditambah dengan 4. Kemudian disederhanakan menjadi min x kuadrat plus 2 per x pangkat 4 plus 5x kuadrat ditambah 4. Kita tahu bahwa tadi kita harus memaksimalkan sudut elevasi sehingga sudut elevasinya harus sama dengan 0. Di sini kita akan menyamakan dengan 0 min x kuadrat plus 2 per x pangkat 4 plus 5x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh min x kuadrat plus 2 sama dengan 0, yang berarti x akan sama dengan akar 2 atau x sama dengan min akar 2. Kita tahu bahwa x tadi menyatakan jarak layar tembok dengan seseorang. Tidak mungkin seseorang tersebut jarak yang minus. Jarak itu selalu positif. Sehingga didapatkan jarak penonton dari tembok layar adalah akar 2. Nah, dari sini, apakah kalian sudah terbayang kenapa aku tadi di awal mengatakan bahwa nonton bola di layar lebar bersamaan itu juga merupakan penerapan dari kalkulus? Kalau mau ada yang ditanyakan, jangan lupa berkomentar di bawah ya. Mungkin ini yang aku dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan terbayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.